Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 dari mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Alia Zafira, NIM 23091478086 dari kelas 2023 D. Perkenalkan, nama saya Fania Elizabeth dengan NIM akhir 101. Perkenalkan, nama saya TBM Farel Arya Putra dengan NIM akhir 070. Guys, tugas metodologi kemarin gimana? Nah, cukup jelasin sesuatu nggak sih? Kayak sesuatu membuat ide gitu. Topik ya, beberapa tiga topik yang kemarin udah dibahas oleh pas pertemuan sebelumnya itu. Iya. Nah, kira-kira dari kalian ada ide nggak terkait topik apa yang mau diambil untuk pencarian topik kita hari ini? Aku dulu ya. Jadi aku tuh kan suka transportasi ya. Terus aku kan banyak, ya nggak banyak sih, cuman beberapa pengetahuan tentang transportasi. Ini aku punya ide itu dari Jepang. Ide gue tuh terambil dari Jepang. Di Jepang itu ada namanya JR Pass. Jadi itu tiket yang digunakan untuk kereta api di Jepang. Nah, di Surabaya ini kan banyak transportasi umum nih. Surabaya Bis, terus Wirawiri, Transmanggi, ada juga Transjatim yang masuk Surabaya kan. Nah, kalau misalnya JR Pass itu adalah, aku jelasin dulu ya. JR Pass itu adalah suatu tiketnya itu tiket paketan gitu. Jadi bisa kita ambil untuk mingguan atau lebih dari 1 minggu, itu ada paketannya. Jadi setiap kali kita naik nggak perlu tuh kita bayar lagi karena kita udah punya tiket untuk paketannya. Nah, tiket itu bisa diterapkan di Surabaya sih menurutku ya, untuk transportasi umum. Jadi setiap kita melakukan perjalanan menggunakan transportasi yang udah tak sebutin tadi, jadi kita bisa menggunakan tiket ini. Oh, aku mau tanya deh. Sebelumnya itu udah pernah diterapin nggak di Surabaya terkait JR Pass yang udah kamu bilang tadi? Kalau menurutku itu belum ya, karena kalau dilihat sendiri dari aplikasi Surabaya Bis yang milik Surabaya sendiri, itu di situ cuman ada poin dan poinnya kan bisa itu dihasilkan dari top up. Terus kalau di aplikasinya sendiri untuk tiket-tiket yang seperti itu masih belum ada sih, adanya tracking. Jadi metode yang mereka gunakan atau aplikasi yang mereka gunakan itu masih sebatas untuk tracking aja. Jadi belum memiliki kuota atau tarif tiket untuk kita gunakan berkali-kali dengan satu tiket itu. Kan kalau di Surabaya sendiri kan cuma berlaku 2 jam kan sekali beli itu. Nah, 2 jam. Nah itu mungkin kalau kita menerapkan seperti JR Pass yang di Jepang itu di Surabaya, itu bisa menambah minat, terus efektif juga kepada masyarakat yang menggunakan transportasi tersebut. Jadi bisa lah itu mengurangi kemacetan di Surabaya sih aku pikir ya, karena kan itu sangat menunjang transportasi umum, sangat mendukung lah. Dan nanti kita juga misalnya nih berhasil nih ya di transportasi umum yang bis, Wirawiri dan lain sebagainya itu, mungkin lokal yang melintas Surabaya kita juga bisa menggunakan itu juga sih. Jadi untuk pekerja yang PP, kan kita pernah survei nih, ada pekerja yang dari Pasuruan, dari Mojokerto, mereka tuh PP ke Surabayanya. Nah, mungkin kalau misalnya ada tiket paketan yang seperti itu bisa menghemat pengeluaran mereka. Juga orang-orang yang dari Sidoarjo yang PP kerja dari Surabaya yang menggunakan motor, ataupun dari kota-kota lainnya yang PP menggunakan sepeda motor atau mobil untuk ke Surabaya, mereka bisa beralih ke transportasi umum itu. Ide yang cemerlang sih. Iya ya. Cuma kalau Wirawiri Surabaya Bis itu kan masih belum terintegrasi sampai dengan ke tempat kampung, ke desa, atau hal-hal yang lain yang memang terpelosok. Bagaimana cara kita untuk memakai seperti JR Pass itu ya? tingkat minat transportasi umum ini untuk di daerah pedesaan. Iya sih, kalau Mungkin, aku lihat juga haltenya cukup jauh. Iya, so kan haltenya cukup jauh, apalagi untuk orang-orang pedestrian yang ingin ke halte tersebut
kurang terfasilitasi, terutama trotoar kan, Ya, trotoarnya di sini sih masih bad banget ya. minim sekali. Mungkin Ali ada ide lain yang bisa tergabung juga dengan idenya Fania. Sebenarnya aku udah ada sih terkait mau apa terkait ide yang aku gabung sama Fania. Tapi aku sebenarnya mau tanya ke Fania. Nah, terkait ide yang kamu bahas tadi, hubungannya dengan tiga tadi itu apa? Dari salah satu tiga tadi itu apa? Yang paling dekat kan ada AI, ada GIF. Terus satunya itu kalau nggak salah web apa gitu. Kira-kira topikmu tadi itu fokusnya kemana di antara tiga topik tadi? Nah, gini, kita kan udah belajar nih yang kemarin kita mengidentifikasi plat nomor itu loh. Iya. Nah, kalau misalnya kita bikin metode yang seperti itu juga, atau banyak lah ya yang sudah kita pelajari kan, yang sebenarnya banyak ya pengetahuan yang sudah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari pengamatan nomor kendaraan, terus penghitungan jumlah penumpang itu, juga penghitungan moda yang melintas. Nah, kita bisa, itu kan basicnya adalah kamera yang bisa mendeteksi ibaratnya angka ataupun Jumlah. iya. Nah, mungkin kalau menurutku ya itu bisa diterapkan melalui tiket itu, bisa menggunakan barcode. Jadinya kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari itu dengan tiket-tiket yang sudah aku jelasin tadi idenya. Nah, itu menggunakan tiketnya itu sensornya itu menggunakan barcode ataupun angka-angka yang bisa dideteksi oleh komputer. Jadi nanti kalau kita mau menggunakannya masih berlaku nggak nih, itu bisa dideteksi melalui website itu. Tapi Pak, yang aku harus tanya tentang tiket yang kamu tadi, jika kehilangan dan diambil sama orang, apakah tiket itu masih bisa dipakai oleh orang lain? Masih bisa dipakai, tapi itu kan tergantung kita membeli paket apa nih, hanya berlaku 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu ataupun yang 1 bulan itu. Nah, tapi kalau misalnya kita kehilangan, nggak apa-apa, nggak worry masalah identitas, karena kita tidak, saat pembelian itu tadi kita nggak perlu nunjukin nomor induk kita, nama lengkap kita. Itu basically tiket yang ada barcode-nya, yang ada seri-serinya, yang bisa kita gunakan untuk naik transportasi. Voucher paketan data ya. Bener, bisa di scan kan itu? Bisa. Nah ya, kayak gitu sih. Yang idenya Alia gimana tadi? Berarti terkait idemu tadi itu menggabungkan sensor dan juga web yang sebelumnya udah dipelajari ya? Ya. Kalau dari aku sendiri itu punya ide terkait becak listrik. Sebelumnya kan di Jogja itu ada studi kasus di mana transportasi publik itu kan banyak peminatnya. Nah, fasilitas kayak transportasi kayak becak itu mau dikembangkan lagi gitu menjadi becak listrik. Nah, di becak listrik tadi itu rencananya itu bisa saya terapkan di Surabaya dengan menggunakan AI. Nanti itu di dalamnya itu diisi terkait penentuan tarif. Jadi biasanya kan becak kan kayak asal masih harga dan orang-orang kan kayak datang, makanya peminatnya itu lebih tinggi. Maka dari itu dibuatkan terkait hubungannya dengan AI itu, yaitu merencanakan tarif sesuai dengan tujuannya. Dan juga nanti itu saya itu ingin menerapkan yaitu terkait rute tercepat. Biasanya kan dikasih kayak di Google Maps kan ada kayak macet atau yang melancar kayak warna merah dan biru. Nah, nanti itu bisa diterapkan di becak listrik biar nggak menggunakan rute yang jauh. Nanti itu ada bisa menggunakan rute yang tercepat tadi. Berarti itu basically becaknya dari penggunaan energinya listrik ya? Nah, itu bisa opsional, bisa masih listrik atau apa sih kayak ngontel gitu. Kontel itu. Nah, kalau becak kan tadi kan Fania sudah membahas terkait Wirawiri dan juga Surabaya Bus, dan Farah juga membahas terkait bagaimana itu nanti dengan orang yang di desa itu bisa dihubungkan dengan becak listrik di
biar terintegrasi dengan transportasi publik semua. Suatu ide yang bisa saling digabungkan sih. Iya, tapi kalau becak listrik sendiri pasti banyak perubahan ya. Maksudnya banyak hal yang perlu disiapkan lagi. Kan kalau misalnya ideku tadi nih terinspirasi dari JR Pass itu kan udah ada modanya, moda yang bisa digunakan. Nah kalau becak listrik kan sekarang belum ada gitu. Dan mungkin kalau ada becak juga Masih minim nggak sih? Masih Minim juga gitu. Dan nanti pasti pembuatan aplikasinya, vendornya, pasti itu kan juga harus ini ya. Cuman bagus juga sih karena kan itu ada locker ada lowongan kerja untuk jadi kita membuka lapangan pekerjaan baru lagi gitu. Idenya cukup bagus teman-teman untuk dua-duanya itu. Jadi bisa kita eksekusikan ya. Ya semoga aja Indonesia depannya menjadi lebih baik transportasi. Semoga ide dari diskusi kita nih bisa didengar pemerintah. Siapa tahu loh. Ya Pak Nyaman tolong. Siapa tahu Pemkot Surabaya terbuka dengan ide-ide yang sudah kita sampaikan. Siapa tahu bisa dipakai. Kami siap mengeksekusinya dan kami siap membantunya. Uang jangan lupa. Ada ide ada uang Pak. Kita apa itu? Tapi Pemkot iku mau iku loh, melakno. Siapa tahu Pemkot Surabaya mendengar ide kita. Bisa. Ya. Wis. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Waalaikumsalam.